Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Aneh begitu kan ya, sampai SMRC ini begitu kan, sampai menyurvei ya terkait dengan penilaian publik atas capres cawapres yang jujur begitu ya. Kita tertawa aja begitu kan, kenapa ada survei seperti ini begitu ya. Ini bahkan publik nilai Ganjar capres paling jujur daripada Anies dan Prabowo. Letak di mana logikanya? Bayangkan begitu ya. Dengan adanya rekam jejak Pak Ganjar misalnya, kasus EKTP misalnya ya. Padahal ini tuh sudah disebutkan apakah itu kejujuran atau kebohongan begitu ya. Dengan Anies Baswedan apa sih ya, kebohongan Anies Baswedan apa selama menjabat DKI Jakarta begitu ya. Lantas bagaimana dengan janji-janji Pak Ganjar yang ada di Jawa Tengah begitu ya. Ini kan aneh juga begitu. Padahal Ibu Megawati sudah mengatakan kepada Pak Ganjar, selesaikan dulu banjir itu begitu ya. Tetapi sampai sekarang terus seperti itu begitu. Sampai seperti ini begitu ya. Survei SMRC begitu kan ya, agar narasi itu diterima oleh masyarakat. Ternyata tidak begitu. Orang terlalu orang pasti percaya kepada Anies Baswedan begitu. Ini kok aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca ya, kok bisa sampai segitunya begitu ya. Ya, narasi-narasi yang dibangun mereka agar Ganjar terpilih begitu ya. Padahal menurut saya pribadi kacau menurut saya. Seperti ini ya. Ini komentar-komentar netizen ya, Ganjar ungguli Anies soal perhatian ya kepada rakyat, sementara Prabowo paling tegas ya. Ya, gimana letak logikanya begitu ya. Ya, kalau Ganjar paling perhatian kepada rakyat, apakah ini sebuah konten dan apa? Itu kan sudah diklarifikasi sendiri oleh Pak Ganjar bahwa Jawa Tengah itu gagal begitu ya. Di mana sih survei SMRC begitu? Kok logikanya tambah gimana begitu ya? Apa percaya survei bilang Ganjar paling taat beragama ya? Orang ngumbar omong bila suka bokep itu unggul taat beragama. Situ percaya survei beginian. Betul begitu. Ini tamparan keras, bayangkan begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya kalau SMRC memberikan survei seperti itu begitu ya. Kok aneh begitu kan? Seolah-olah narasi itu ya, narasi dari survei SMRC itu adalah agar publik itu atau masyarakat itu percaya terhadap apa yang dilakukan Pak Ganjar. Tapi tahu-taunya Pak Ganjar penyuka nonton bokep. Di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Seorang gubernur ya, seorang calon presiden tahu-taunya nonton bokep. Nah, di mana? Kalau kita terpilih menjadi presiden, bagaimana bangsa kita begitu ya, kan begitu logika kita begitu. Dan bahkan Pak Trimedia sudah mengatakan apa prestasi Pak Ganjar itu dari partai PDIP sendiri begitu. Bahkan dia lagi denger nih kata ayah ini, Prabowo soal ya survei capres tergantung siapa yang bayar. Betul begitu kan. Banyak sekali siapa yang bayar begitu kan. Masa ya survei itu kalau tanpa dibayar dia tidak bisa bekerja ya. Bagaimana mungkin dapat uang dari mana begitu kan. Mau survei, buat apa survei kalau tidak menguntungkan? Semuanya bisnis to bisnis begitu kan. Kan begitu logika kita begitu. Republika sekarang jualan berita survei, nggak ada berita lain lagi apa? Sulit untuk percaya hasil survei jika para tukang sihir survei ini pendukung salah satu capres. Apalagi mereka selama ini kampanye penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, bahkan terang-terangan mendukung salah satu capres, termasuk para tuyul respondennya. Ya, kita gampang saja kalau sudah dibayar, responden yang kita naikkan di situ begitu untuk memenangkan rating di salah satu calon yang pilih begitu kan ya, tergantung siapa sponsor mereka begitu. Jangan heran ketika dia mengatakan lebih jujur mana antara Anies Baswedan dengan Pak Ganjar. Nah, ini kan surveinya gimana begitu. Kalau kita balik, lebih taat beragama mana antara Ganjar dengan Anies Baswedan ya. Kan begitu logikanya begitu. Kalau dia dipelintirkan seperti itu begitu ya. Ya, makanya jangan membuat survei seperti itu. Mungkin sudah muak ya dengan survei-survei seperti itu, akhirnya membuat seperti itu begitu ya. Oke, kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei SMRC publik nilai Ganjar capres paling jujur daripada Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ya. Saking tidak bisa menemukan celah kepada Anies Baswedan ya, lembaga survei SMRC sudah membuat seperti ini begitu agar masyarakat percaya begitu. Padahal masyarakat sekarang sudah cerdas begitu kan, bahkan lebih cerdas apa yang Anda survei begitu.
Di mata pemilih, sifat kepemimpinan yang paling penting bagi seorang calon presiden adalah kejujuran dan perhatian para rakyat. Ya, kalau demi sebuah konten ya kita lihat saja begitu kan. Pada kedua kualitas personal ini, Ganjar Pranowo dinilai paling unggul oleh pihak publik dia dua kandidat capres lainnya, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto. Bahkan hasil tersebut adalah temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) bertajuk Kualitas Personal Copras ya, Capres di Mata Pemilih. Survei yang dilakukan secara tatap muka 30 April sampai 7 Mei 2023 ini dipresentasikan oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani, dan disiarkan melalui kanal YouTube-nya. Kan sudah tahu begitu siapa mereka begitu. Saking takutnya mereka begitu kan membuat narasi survei seolah-olah ini survei begitu ya, agar masyarakat percaya. Padahal tidak pernah percaya terhadap lembaga survei seperti ini, apalagi tidak kredibel begitu ya. Denny menjelaskan kualitas personal ya, tokoh merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan pemilih ya dalam memutuskan calon presiden yang akan dipilih. Semakin positif kualitas personal seorang calon, semakin besar pula peluangnya untuk dipilih. Survei ini menunjukkan sifat atau kualitas kepemimpinan yang paling penting ya dimiliki seorang calon presiden Indonesia adalah kejujuran dan perhatian pada rakyat. Sebanyak 4000,7% publik menilai kejujuran sebagai sifat kepemimpinan terpenting yang harus dimiliki seorang capres, yang menyatakan perhatian pada rakyat 29%. Sementara sifat lainnya kurang terlalu penting. Lantas bagaimana dengan Pak Ganjar hari ini? Ya, menjadi gubernur aktif, masih separi politiknya sana sini, mulai dari Jakarta jogging, terus kemudian ke Surabaya, ke Jember dan sebagainya. Padahal menjadi gubernur aktif begitu. Lantas bagaimana masyarakat Jawa Tengah kok ditinggalkan? Ya, banjir Demak di situ begitu kan, tangisan rakyat Ganjar di situ begitu, malah Pak Ganjar asik-asik di sana sini begitu ya. Apakah ini surveinya gimana begitu? Survei seperti ini kok abal-abal, kan begitu logika kita begitu. Jadi mungkin yang disurvei skalanya skala apa begitu ya. Ini kacau menurut saya pribadi ya. Terhadap 5 kualitas ya personal ini ya, SMRC kemudian bertanya siapa di antara 3 bakal calon presiden yang dianggap paling mewakili kelima sifat tersebut. Hasilnya Ganjar dinilai lebih positif dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Oke, sepuasnya Anda ya memilih survei seperti itu begitu ya. Ya, kalau saya masih belum percaya selama ini terhadap lembaga-lembaga survei yang kemudian ya, pertama, dananya dari mana? 2 ya, kalau memang kampanye sudah diketahui dari mana ya, metodenya dalam segi apa begitu. Bisa saja metode itu bisa direkayasa, tapi dananya itu yang kemudian mungkin tidak bisa menyebutkan siapa mereka begitu ya. Wallahu alam ya. Terdapat 38% menilai Ganjar paling jujur, Prabowo 20% dan Anies 19%, yang tidak punya pendapat sekitar 23%. Pak Ganjar juga menilai paling pintar sebanyak 34% dan Anies 26%, Prabowo 24%. Sementara itu Prabowo nilai unggul pada aspek ketegasan ya. Kalau hanya soal tegas menegas ya tergantung dirinya. Prabowo memang tegas, tapi lantas bagaimana dengan oligarki begitu ya. Denny menekankan bahwa di mata pemilih sifat kepemimpinan yang paling penting bagi seorang capres adalah kejujuran dan perhatian pada rakyat. Dan Ganjar dinilai unggul pada kedua sifat tersebut. Ia menurut Denny menjadi faktor pendorong keunggulan elektoral Ganjar. Bahkan ya, populis survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak ya pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun, dan respondennya hanya 1.220 orang. Padahal sisanya masih ada jutaan orang begitu ya. Nah, inilah yang kemudian kenapa survei-survei seperti ini memunculkan statement seperti itu begitu, agar masyarakat ya percaya kepada Pak Ganjar. Tapi tahu-taunya ya tahu sendirilah seperti apa Pak Ganjar, prestasinya apa begitu ya, wadas, banjir, terus kemudian angka kemiskinan masih menyelimuti di Jawa Tengah. Ini kesempatan emas untuk Pak Ganjar untuk memberikan bantuan di situ begitu ya. Padahal kalau kita melihat apa yang selama ini dilakukan oleh Pak Ganjar, wah gagal total begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.